Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Glue Komputer Channel ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya, karena cukup lama nggak upload video seperti biasa karena ada beberapa kesibukan dan lagi mikir-mikir materi apa ya yang bisa kasih manfaat lebih gitu loh, bukan hanya bikin video yang cuman sekedar hiburan biasa. Oke, jadi kemarin ceritanya gini teman-teman ya, saya ada user menjual laptop seharga 200.000, hanya 200.000 rupiah. Jadi laptopnya apa? Laptopnya ini ya, laptopnya Toshiba. Boleh dikategorikan produk ini cukup jadul. Jadi kata usernya, dia membeli laptop ini tahun 2009, which is usianya dia pegang mulai dari tahun 2009 sampai sekarang usianya hampir 15 tahun ya, 14 tahun ya, kurang lebih 14 tahun. Jadi ceritanya kemarin dia jual ke saya seharga 200.000 ya, dengan kondisi untuk tipenya sendiri Toshiba ya, Toshiba C640, Toshiba C640. Jadi laptopnya cukup jadul sekali, itu tadi karena usianya sudah 14 tahunan. Jadi pada saat saya terima laptop tersebut, kondisinya kebetulan masih nyala, mainboardnya masih normal, RAM-nya masih pakai 1 GB, lantas untuk media penyimpanannya dia masih pakai harddisk 320. Lantas kekurangannya adalah hanya di sisi baterai, tidak bisa menyimpan, dan pada saat penggunaan kurang lebih 10 menit dia langsung mati sendiri laptopnya, which is boleh dikategorikan ini ya, laptop yang boleh dibilang overheat, jadi overheating atau terlalu panas. Jadi kalau penggunaan 10 menit itu fan-nya kenceng dan tahu-tahu mati sendiri, langsung shutdown sendiri gitu loh laptopnya. Dengan beberapa spekulasi saya berpikir, oh ya sudah, saya dengan harga yang cukup terjangkau, sangat terjangkau sekali, hanya 200.000, sudah mendapatkan laptop yang masih menyala dengan prosesor Core i3, walaupun dengan konsekuensi itu tadi, minusnya baterainya nggak menyimpan maupun RAM-nya masih 1 GB, masih menggunakan Windows 7. Jadi setelah saya melakukan proses ini ya, upgrading di beberapa segmen, saya dapati laptop ini masih bisa menjalankan aplikasi-aplikasi terbaru, atau dalam artian laptop ini masih saya bisa pakaikan operating system Windows 10 64 bit. Saya pasangkan RAM, sebenarnya untuk RAM-nya sendiri saya sudah tes bisa support sampai 16 GB ya, karena dia sudah ada 2 slot, untuk satu slotnya bisa dipasang 88. Kebetulan saya kasih yang 2x2 ya, jadi hanya pakai 4 GB. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di video kali ini saya mau ini ya, bikin sebuah tips buat kalian yang kasih tips lah, boleh dibilang saya mau kasih tips buat kalian yang masih pakai laptop jadul tapi bingung untuk memaksimalkannya. Nanti untuk review performa seperti apa untuk laptop yang sudah saya upgrade itu nanti ada video tersendiri ya, seputar ini ya, review seputar laptop Toshiba C640. Di sini video ini hanya lebih ke kasih tips saja ya buat kalian yang mau ini memaksimalkan laptop jadul kalian. Langkah pertama adalah kalian pastikan dulu nggak ada masalah dengan mainboardnya, which is kalau misalkan dinyalakan masih normal lah. Kalau masalah dalam tanda petik dinyalakan mati, berarti masih ada komponen-komponen yang harus dicek. Pastikan mainboardnya masih normal, masih berjalan dengan normal. Kalau masalah lemot kayak tadi overheating mati, nanti kita akan kasih solusi di video ini ya, tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah cek harddisknya dulu ya teman-teman. Jadi cek harddisknya dulu. Kalau misalkan kalian dapati laptop jadul kalian itu lemot, cek harddisknya dulu. Pastikan harddisknya kalian tes pakai harddisk Sentinel. Tinggal ketik aja di Google HDD Sentinel, nanti kalian bisa download, jalankan, diinstal, seperti menginstal aplikasi, cukup mudah lah install, tinggal next aja, selesai nanti kalian jalankan. Nanti di situ akan muncul hasil tesnya, performance dan health-nya. Jadi performance health-nya nanti akan ketahuan. Kalau misalkan performanya maupun kesehatan harddisknya masih 100-100, ya oke lah, artinya kalian tinggal melakukan proses selanjutnya. Bisa jadi kalian install ulang pakai OS yang
bisa kalian sesuaikan dengan resource yang ada di laptop kalian. Resource artinya dalam artian kayak prosesornya apa, RAM-nya berapa, kalau kalian mau nggak melakukan proses upgrade dari sisi itu. Tapi kalau kalian mau upgrade malah lebih bagus, karena harga RAM pun sekarang sudah murah. Jadi pastikan kalian pakai RAM yang minimal 4 GB lah untuk saat ini menjalankan aplikasi. Untuk bisa jalan secara mulus, kalian bisa pakaikan RAM 4 GB. Jadi tes yang pertama adalah tes harddisk dulu. Habis itu kalau lolos uji tes, kalian bisa install ulang. Yang kedua adalah pastikan RAM yang kalian pakai di laptop jadul kalian itu sudah cukup memadai untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang terbaru saat ini. Oke, jadi itu tadi yang saya jelaskan. Kalau RAM-nya masih 1 GB, nggak usah ngarap laptop kalian bisa cepat. Jadi seperti yang saya dapetin laptop yang ini, sebelumnya masih pakai RAM 1 GB, terus saya upgrade pakai RAM 4 GB. Kalau syukur-syukur kalian bisa punya budget yang lebih, kalian bisa maksimalkan saja gitu. Kalian bisa pakaikan 8 GB atau sampai 16 GB. Nggak ada masalah, malah lebih bagus. Oke, itu tadi tips yang kedua. Upgrade RAM untuk memaksimalkan laptop jadul kalian. Lantas yang ketiga adalah pastikan itu tadi. Kalian cek sistem pendinginan, dalam tanda petik sistem ini ya. Pendinginan itu ada mulai thermal pasta maupun fan pendingin prosesor ya. Jadi kalian harus bongkar. Jadi buat cerita dulu ya. Jadi yang tadi saya bilang kasusnya dia overheating itu, ternyata di bagian kipas pendingin prosesornya itu nyangkut semacam kayak kotoran-kotoran yang akhirnya pendinginan nggak jadi maksimal, jadi nggak bisa keluar, udara panas itu nggak bisa dikeluarkan dari laptop. Makanya 10 menit pemakaian langsung mati dia. Jadi itu tadi penyebab overheating. Lantas untuk thermal pasta pendingin prosesor, di pasta pendingin prosesornya sendiri itu dia sudah kering ya, karena usia ya, maksudnya untuk usia laptop 14 tahun itu pasti kering sekali thermal pastanya. Jadi kalian tinggal ganti thermal pastanya. Kalian bisa cari thermal pasta yang terjangkau, yang punya reputasi yang bagus ya. Mungkin saya bisa rekomendasikan yang harga yang apa ya, istilahnya thermal pasta yang cukup lumayan dengan harga yang terjangkau. Misalkan pakai Jakemi juga lumayan lah itu ya, maksudnya masih terjangkau, harga 27.000, itu sekitar berapa gram gitu loh, istilahnya cukup banyak. Ataupun Deepcool yang Z3 itu juga lumayan, maksudnya masih kategori terjangkau. Kalau kalian bisa beli yang lebih mahal ya nggak ada masalah, yang lebih bagus nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kategori yang masih harga budget terjangkau, kalian bisa beli Jakemi ataupun Deepcool yang Z3. Jadi itu tadi tipsnya yang ketiga. Jadi pastikan sistem pendinginannya sempurna dengan cara itu tadi, kalian bongkar, bersihkan dari debu-debu yang mungkin nyangkut di fan ataupun di sekitar laptop. Itu yang mengakibatkan laptop kalian jadi overheating. Jadi bisa panas sekali laptop kalian, akhirnya mati. Lantas yang keempat adalah untuk memaksimalkan kinerja laptop kalian, pastikan kalau kalian tadi yang awal tadi, kalau harddisknya kalian masih memungkinkan, kalian punya dana lebih, kalian upgrade ke SSD. Jadi upgrade harddisk ke SSD. Kalau kalian nggak mau ya balik lagi ke tips yang pertama, harddisk setelah dicek masih 100-100, budget kalian nggak terlalu banyak, kalian langsung install ulang aja. Asal RAM-nya itu tadi kalian sesuaikan. Oke, syukur-syukur bisa kalian upgrade ke SSD. Seperti yang saya lakukan untuk laptop ini, untuk laptop yang saya beli kemarin itu, jadi saya tinggal migrasi ke SSD dari harddisk, karena SSD sekarang pun sudah mulai terjangkau, sangat terjangkau sekali, bahkan cukup murah sekali. Harga 100 ribuan kalian sudah bisa dapetin SSD. Jadi sangat apa ya, istilahnya recommended buat kalian yang mau upgrade laptop jadul kalian agar performanya jauh lebih ini ya, jauh lebih bagus dalam tanda petik dari yang sebelumnya, setidaknya bisa bersaing dengan laptop-laptop terbaru. Oke, yang saya lakukan selanjutnya adalah umumnya laptop-laptop jadul itu punya masalah di baterai penyimpanan. Jadi solusinya ya, kalau misalkan karena usia tadi baterainya sudah tidak menyimpan, tipsnya adalah kalian bisa ganti baterai. Oke, kalian bisa ganti baterai dari yang baterai yang rusak, dan bisa replace yang baru. Lantas upgrade lagi yang kelima adalah itu dari sisi baterai. Yang kelima adalah kalian bisa
ini ya, istilahnya untuk memaksimalkan fungsi keyboard, biasanya kalau laptop jadul itu keyboardnya keras. Jadi yang saya dapetin kemarin, laptop ini juga keyboardnya sangat keras sekali ya. Jadi touchnya itu sangat keras. Jadi setelah saya coba bongkar, ternyata di sela-selanya keyboard itu, jadi kalau kalian saya tunjukin ya, di sela-sela keyboard sini, ya di sini, di sela-selanya sini, nah ini di sela-selanya sini, itu banyak kotoran yang menempel. Jadi solusinya kalian bisa bersihkan menggunakan kuas. Pastikan yang kotoran-kotoran yang menempel itu bisa kalian bersihkan ini ya sampai bersih. Jadi habis itu kalian coba tes. Pasti akan ada perubahan ini ya, cukup signifikan ya dari yang sebelumnya. Dari yang awalnya keras bisa jadi lebih empuk ya setelah saya kemarin lakukan hal tersebut. Oke, itu tips yang kelima. Jadi dari cek harddisk, lantas RAM, upgrade RAM. Lantas yang ketiga, kalian bisa bersihin ini ya, pastikan sistem pendinginan, pembersihan sistem pendinginan secara maksimal dengan mengganti thermal pasta sama bersihin fan dari debu-debu. Yang keempat adalah upgrade SSD kalau memungkinkan. Yang kelima adalah ganti baterai. Kalau nggak memungkinkan ganti baterai, nggak perlu. Jadi optional itu tipsnya, karena nggak terlalu signifikan di performa. Baterai hanya sifatnya untuk penyimpanan aja, penyimpanan daya. Untuk performa nggak terlalu signifikan, itu lebih ke ini aja ya, penggunaan aja. Lantas yang keenam adalah ini ya, untuk memaksimalkan ini ya, layar ya, untuk layarnya sendiri. Yang keenam, biasanya laptop-laptop jadul itu ini ya, terdapat jamur ataupun ini ya, semacam kotoran-kotoran yang menempel di LCD, terutama LCD di dalam. Jadi yang kalian harus lakukan memang harus membongkar LCD, pastikan di layer kedua itu biasanya kalau bersarangnya jamur itu di layer kedua. Jadi kemarin saya bersihkan layer keduanya jamur itu pakai ini ya, tisu ya. Kalau untuk misalkan pakai tisu biasa dilap nggak hilang, kalian bisa gunakan alkohol sedikit saja untuk menghilangkan ini ya, jamur. Untuk white spot beberapa bisa dihapus, untuk beberapa nggak bisa dihapus untuk white spot atau ini ya, bright spot ya. Macam bright spot kayak putih lah, kayak cahaya putih gitu nempel gitu. Ada yang beberapa bisa dihapus, ada yang nggak bisa. Jadi karena faktor itu tadi ya, bisa jadi electricity-nya, soal arus listrik ya, kayak gitu. Tapi untuk proses kalian bisa coba itu biasanya di layer ketiga ya. Habis layer pertama itu kaca, semacam kaca, nanti semacam lapisan pertama lah, bukan kaca ya, nggak harus kaca. Habis itu lapisan kedua biasanya untuk jamur, bersarang jamur. Lapisan ketiga biasanya itu di bright spot atau white spot, kalian bersihin di situ pakai tisu aja. Oke, kalau bisa hilang ya sudah, berarti kalian beruntung. Oke, itu untuk yang keenam. Terus yang ketujuh yang terakhir ya. Jadi kalian bisa install menggunakan operating system yang sekiranya menyesuaikan dengan upgrade yang sudah kalian lakukan. Misalkan kayak yang kemarin saya lakukan, upgrade RAM sama SSD. Dan itu tadi pembersihan segala macam sistem pendinginan. Saya menggunakan Windows 10 64-bit Pro untuk saya benamkan di Toshiba ini yang sebelumnya masih pakai Windows 7. Jadi dan ternyata bisa running secara lancar dan boleh dibilang sangat ini ya, sangat compatible, which is yang masih bisa running smooth gitu loh. Nggak ada masalah, nggak ada lag, dan cukup cepat ya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dalam tanda petik seperti editing video, aplikasi editing video seperti kayak Filmora, kayak kayak Photoshop, kayak Corel, editing desain grafis ya, untuk menjalankan beberapa aplikasi desain grafis, Photoshop, Corel, dan lancar. Jadi itu tadi yang terakhir, aplikasi. Kalian bisa maksimalkan aplikasinya seperti itu. Oke, jadi tadi 7 tips ya buat kalian untuk memaksimalkan laptop jadul kalian. Ya, terserah laptopnya. Kenapa saya nggak ini ya, maksudnya dimukan videonya satu persatu, karena treatment dari setiap laptop beda-beda ya. Jadi kebetulan yang saya dapetin Toshiba C640, bisa jadi laptop kalian yang lain ya, maksudnya tipe-tipe yang lain, berarti treatmentnya beda-beda. Cuma secara prinsipnya sama. Untuk tutorial prosesnya kalian bisa cari di YouTube. Saya juga pernah memaksimalkan laptop jadul pun seperti Sony Vaio VGN CS berapa dulu yang pernah di-review di video ini ya, di channel saya juga ada. Itu juga laptopnya laptop jadul juga, saya beli dari user, cukup murah sekali ya, sekitar ratusan ribu aja lah, nggak sampai ini. Jadi murah, makanya saya memaksimalkan itu tadi dengan cara yang sudah saya sebutkan 7 tips tadi. Oke.
Mungkin itu dulu ya tips dari saya untuk memaksimalkan laptop jadul kalian agar bisa bisa punya performa yang nggak kalah dengan laptop-laptop terbaru saat ini. Oke, kalau dirasa bermanfaat kalian bisa like, kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Kalau ada kritik, saran, komentar apapun atau pertanyaan apapun seputar bagaimana cara mengupgrade laptop jadul kalian, kalian bisa tulis komentar aja di bawah video ini. Jadi kalau sempat saya akan balas ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Kurnia Hasan di Glue Komputer Channel. Sampai jumpa.